Halo, selamat datang lagi di channel ini. Kita masih dalam series belajar Angular. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dan event. Di pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar sedikit mengenai apa itu modul dan bagaimana cara bikin modul, dan juga cara bikin komponen-komponen yang ada di dalam modul. Oke, kita langsung saja. Tentu saja tidak lengkap kalau kalian bikin aplikasi tanpa menggunakan fungsi. Fungsi adalah suatu pelengkap dari sebuah aplikasi, baik itu berbasis desktop ataupun web. Untuk gunanya apa? Supaya user kalian bisa berinteraksi atau aplikasi kalian bisa memberikan interaksi kepada user, eh, antara user dan aplikasi kalian, sehingga aplikasi kalian tidak flat hanya mengeluarkan informasi saja, tapi bisa berinteraksi antara user dan aplikasi kalian. Contohnya seperti apa? Contoh sederhananya adalah ketika seseorang ingin update statusnya di Facebook atau di WhatsApp-nya, nah itu merupakan sebuah fungsi untuk update status. Oke, kita langsung saja. Kita dalam Angular ini kita bikin fungsi itu di dalam satu komponen yang sama. Misalnya di sini adalah komponen aplikasi, komponen app. Artinya yang kalian rubah adalah app component.html, dan fungsinya harus didefinisikan juga di app component.ts. Di sini kita bikin button dulu. Di sini kita bikin tombol, misalnya klik saya atau klik saja pakai tanda seru. Maka di sini nanti akan muncul tombol klik. Ketika diklik, ini tidak ada aksi sama sekali. Nah, untuk membuat aksinya kita harus mendefinisikan sebuah fungsinya itu sendiri. Misalnya, katakanlah kita ingin menampilkan sebuah aksi untuk menampilkan kata misalnya. Maka yang perlu kalian buat di sini adalah ingat harus dikasih tanda koma di sini, kecuali yang terakhir. Contohnya fungsi tampil seperti ini. Kita pakai tanda gini, terus kita pakai kurawal dan ditutup juga. Kita bisa membuat alert misalnya. Alert ini nanti dia akan menampilkan box halo, misalnya kita tulis halo, kita save. Kalau kalian klik di sini masih belum ada aksinya, maka yang perlu kalian buat adalah di sininya kalian harus inisialisasi fungsinya itu sendiri. Di sini eventnya ya, ini eventnya adalah klik seperti ini, terus dibuat sama dengan terus nama fungsinya apa, pakai tanda koma 2 atau petik 2 atau petik 1 tidak masalah. Saya lebih menggunakan petik 2. Lalu namanya tadi apa? Fungsi tampil. Nah, ini dia. Kita save, kita coba, kita klik. Nah, di sini langsung muncul alert box namanya halo ya, halo, sesuai dengan apa yang didefinisikan di sini. Lalu gimana sih kalau kita ingin mengganti alertnya itu sendiri? Kata-kata halo kita ganti menjadi hi misalnya. Kita bisa ganti, kita bisa menggunakan yang namanya parameter. Di sini kita bisa
bikin namanya parameter, kita bikin saja param. Nah, di sininya kita ganti juga menjadi param. Seperti ini. Namun di sininya, di dalam kurungnya, karena ingat ya, perlu kalian perhatikan, kalau di sininya sudah ada petik 2, maka yang di sini akan menjadi petik 1. Karena ini kita mengirim sebuah string, sebuah kata baru ke dalam fungsi tampil. Param 1 isinya adalah kata-kata yang akan kita kirim, misalnya aloha misalnya. Maka kata aloha ini akan dikirimkan sebagai param dan ditampilkan di fungsi alert nantinya. Kita coba, kita klik. Nah, terbukti ya, kata aloha yang ada di sini dia didefinisikan sebagai string, sebagai param. Nah, di sini param ini sudah berisi aloha, dan aloha dan param akan ditampilkan di alert sebagai aloha ini. Nah, seperti itu. Lantas gimana kalau kita mau menampilkan nama Mang Oleh seperti ini? Namanya, variabelnya sudah didefinisikan, misalnya namanya adalah variabel nama, value-nya adalah Mang Oleh. Kita cukup ganti di sini yang petik aloha menjadi nama seperti ini. Nah, dia nanti akan mengirimkan variabel nama yang isinya adalah Mang Oleh menjadi param dan akan ditampilkan seperti ini. Kalau pakai petik 1 seperti ini lagi, nanti maka yang ditampilkan adalah nama, bukan variabel yang berisi nama Mang Oleh. Kita coba lagi. Kita klik. Nah, Mang Oleh sudah keluar ya isinya. Nah, itu tadi contoh fungsi klik. Fungsi klik untuk menampilkan melalui parameter juga, dan kalian tadi sudah belajar bagaimana menampilkan, bukan menampilkan, tapi kalian mengirimkan sebuah string baru ataupun juga variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya di sini ke fungsi tampil. Apakah eventnya itu saja? Tidak juga. Kalian bisa bikin event-event baru atau ke dalam fungsi baru. Dalam contoh, misalnya ketika seperti ini, kita bikin page break dulu. Kita bikin break dulu. Misalnya kita bikin title baru. Katakanlah di sininya contoh mouse over. Nah, kita bikin event yang kita bisa buat menampilkan tapi tidak alert lagi. Kita tidak menggunakan alert lagi, tapi kita menggunakan konsol, misalnya fungsi konsol. Jadi bukan ditampilkan sebagai alert lagi nanti. Di sini kita menggunakan EVT, yaitu event. Di sini kita tidak menggunakan alert lagi, tapi menggunakan konsol. Nah, ini console.warning seperti ini ya. Di sininya kita parameternya adalah EVT event ya. Di sini hak satunya kita bikin misalnya mouse over misalnya ya, mouse over.
Sebentar. Eh, Maka di sini kita harus mendefinisikan mouse over. Mouse over itu apa? Ketika mouse kita ada di atas H1. Ketika ada di atas H1, maka dia eventnya apa sih nanti? Di sininya saya kasih fungsi konsol ya. Di sini kita kasih string fungsi mouse over supaya kita tahu nih nanti benar nggak sih fungsi mouse over itu terdeliver di sini. Kita coba buka. Nah, ini contoh mouse over. Ketika kalian di sini, loh kok nggak tampil? Tapi kalau diklik di sini kok ada sih alert ini. Nah, perbedaan antara alert dan konsol adalah kalau konsol kalian ditampilkannya harus melalui tools. Dia ada di developer tools. Kalau browser kalian basisnya adalah Chromium, contoh Google Chrome, terus Opera, Mozilla Firefox yang menggunakan Chromium, Microsoft Edge, itu kalian bisa klik Ctrl Shift I, atau kalau kalian menggunakan browser Safari, kalian bisa pakai Command Shift I, bisa diaktifkan dulu developernya. Nah, kita tampilkan developernya. Ini kita taruh di bawah aja supaya enak melihatnya. Nah, di sini kan ada banyak tab, ada elemen, ada konsol, ada source, network, performance, memory, aplikasi, security, lighthouse. Nah, ini sangat berguna sekali untuk kalian para developer web untuk mengetahui web kalian itu ada errornya di mana sih, misalnya di sini. Ada source yang digunakan di dalam aplikasi ini tuh apa aja sih? Networknya apa aja sih? Bagaimana sih? Performa dari webnya bagaimana? Kalian bisa mengetahui di sini banyak. Nah, karena kita di konsol, kita klik yang konsolnya. Nah, ini sudah ada mouse over nih di app komponen TS18. Kita lihat ya, app komponen TS18. Nah, di sini nih konsol warning. Dia mouse over. Sudah ya tertampilkan sebagai warning di aplikasinya. Misalnya kita mau bikin event lain lagi, kita tambahkan lagi, misalnya seperti ini. Saya bikin yang baru. BR. Event ini penting sekali ya buat dalam Angular ini. Misalnya kalian mau ngisi form login, ngisi form register, nah ini adalah basicnya. Misalnya adalah input, type-nya adalah text, kita bikin tutupnya dulu. Nanti di sininya kita bikin misalnya tipenya apa ya? Kita cari dulu di sini. Nah, untuk yang inputan seperti ini, misalnya kayak text box, kalian bisa pakai key down atau key up, atau input juga bisa. Jadi ketika user mengetikkan sesuatu, nanti dia akan tampil. Kita coba yang key down dulu. Key down. Di sininya tetap sama fungsi konsol. Untuk kita lihat dulu ya. Fungsi konsol. Di sininya key down. Oke. Kita save dulu. Nah, di sini. Nah, kalau diklik di sini nggak ada apa-apa nih.
Tapi kalau misalnya saya pencet A, nah ini ada key down di sini. A, B. Nah, saya bikin yang satu lagi contoh supaya kalian tahu. Ada key down, ada key up. Bedanya apa sih antara key down dan key up? Ini yang atas ini key down ya, yang bawah key up. Bedanya adalah, nah bisa dilihat ini saya press, nggak saya lepas A-nya. Ketika dilepas baru muncul key up. Sedangkan di sini ketika saya press seperti ini, dia key down. Artinya ketika misalnya kalian memencet tombol A, kalian press terus, nah itu namanya key down. Atau kalian tekan sekali aja, tek, seperti itu, A-nya itu adalah key down. Tapi kalau key up, kalau kalian press terus, belum kalian angkat, itu belum masuk event key up namanya. Semoga kalian paham bagaimana caranya. Nah, oke. Lantas gimana sih kalau kita mau cari tahu apa saja yang sudah kita ketik di text box ini, misalnya. Ini yang key up-nya saya hapus dulu. Kita pakai yang key down nggak apa-apa, atau bisa yang key up nggak masalah. Tapi di sini kan kita mau cari tahu dulu nih. Ketika user klik ASDF misalnya, di sini nggak keluar nih ASDF. Yang keluar adalah key down. Nah, untuk mengetahui apa yang user tulis, kita perlu menambahkan yang namanya ID. Di dalam Angular kita bisa pakai tagar seperti ini. Misalnya tagarnya adalah masukan. Masukan. Kalian bisa bikin tagarnya apa aja di sini. Terus di sininya kalian ganti dengan nama tagar dengan tagar ini. Ingat ya, yang namanya ID kalau bisa itu unik, artinya nggak boleh sama. Kalian bisa bikin masukan, terus titik, terus value. Nah, seperti ini. Paham ya? Seperti ini. Jangan lupa, ininya kita hapus, petik satunya. Oke, kita save, kita coba apakah berhasil. Misalnya saya masukin 1, 2, oh, baru terketik ya ketika ini key down. Bagaimana kalau key up event ya? Kita ganti pakai key up. Kita coba apakah hasilnya tadi sama kayak tadi. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada perbedaan ya, teman-teman. Artinya kita coba deh. Bikin yang perbedaan supaya kalian tahu perbedaan key down dan key up-nya. Yang ininya key down, yang ininya key up. Ininya kita ganti aja menjadi down. Nah, yang di sininya ID-nya kita ganti menjadi up. Up. Di sininya down. Oke. Kita coba lagi. Di sini ini yang atasnya tadi apa? Yang atas adalah down, yang bawah adalah up. Ketika nih saya pencet nomor 1, oh, dia tidak muncul dulu nih di console warningnya di sini. Ketika pencet 2, key down, tek, dia yang muncul adalah baru 1. Ketika pencet 3, baru 1, 2, 3. Sedangkan kita coba ya yang key up-nya. Ketika saya mencet 1, nah dia langsung muncul di sini
1. Ketika mencet 2, dia langsung muncul 1, 2. Ketika mencet 3, muncul langsung 1, 2, 3. Nah, berarti yang key up ini dia lebih update lah ya dibanding yang key down. Ingat perbedaannya, ketika down itu kalian baru mencet, tep, si tuts A-nya itu sudah masuk event. Tapi kalau key up, ketika kalian mencet, belum kalian angkat jari kalian dari tuts A-nya atau tuts yang ada di keyboard, itu belum masuk event, tapi pas kalian angkat, nah itu sudah masuk event. Seperti itu. Nah, teman-teman, event itu di Angular itu ada banyak. Kalian bisa cari di sini misalnya yang diklik ini deh, saya. Ketika kalian bikin kayak gini nih, nah ini muncul semua nih eventnya apa aja. Ada abort, ada aux click, ada before copy. Kalian bisa cari di referensi-referensi yang ada di web. Ini apa aja sih? Kalian bisa pelajari manual. Ini si event ini kegunaannya untuk apa sih? Nah, seperti itu ya. Oke, hari ini pelajarannya adalah mengenai fungsi dan parameter fungsi. Terus juga kalian belajar mengenai sedikit event di Angular ini. Segini aja videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like. Jangan lupa juga di sub. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan di video yang berikutnya.